ini sebenarnya preparasi kita sebagai penguji. Jadi kita menyediakan sampel, preparasi untuk sampel yang sudah diberi kode sampel. Selanjutnya nanti kita siapkan semua, baru nanti diujikan ke panelis. Seleksi panelis adalah tujuannya untuk menguji menguji konsentrasi suatu senyawa dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, mampu nggak nanti mengurutkan dengan konsentrasi mulai dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kita sebagai penguji sudah menyiapkan ya, jadi ada sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, sampel E. Ini merupakan sampel dengan suatu larutan yang diberi garam. Jadi larutan dengan konsentrasi garam mulai dari rendah ke tinggi. Jadi ini konsentrasi garamnya 0,1%. 0,2%, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, ini nanti tadi sudah dibuat kode sampel, kemudian nanti ditempelkan di sini. Nah, seleksi panelis nanti preparasinya kita sebagai penguji, ketika sudah ditempelkan, kita sudah membuat kunci ya. Jadi kode sampel ini adalah urutannya sebenarnya seperti ini. Kita sudah punya kunci. Nah, nanti ketika diujikan diacak kemudian baru diujikan ke panelis. Untuk lebih lanjut biar kalian tahu, kita praktekkan ya, mulai dari penempelan ya. Jadi silakan ditulis menggunakan label ya, kode sampelnya ini bisa dibantu ya, bisa dibantu ya. Silakan ditempel, ini urutannya, ini kuncinya nanti jangan dilihatkan ke panelis ya. Jadi panelisnya itu ketika kalian praktikum itu sebagai panelis. Kemudian laboran, dosen pengabu, lab itu ibarat sebagai penguji, kita menyiapkan begitu ya. Nah ini sudah ya, ini tempat sampelnya nanti sesuai dengan konsentrasi yang berbeda pada larutan garam ya. Ya oke, ketika nanti diacak, kalian karena sudah tahu kuncinya, maka tidak masalah diacak, begitu ya. Ini jangan diacak dulu, diurutkan dulu, sudah sesuai urutan ya. Jadi penyiapannya jangan diacak dulu. Ini berarti mulai dari yang rendah ke tinggi ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Baik, jadi sampelnya kita sudah membuat larutan ya. Tadi larutannya konsentrasi mulai dari konsentrasi A, B, C. Kalian sudah tahu ya, silakan disiapkan. Jadi A ya. Ini A berdasarkan konsentrasi garam tadi ya, paling rendah. Silakan dibantu kita sebagai tim penguji. Ya, silakan dimasukkan sesuai dengan urutannya ya. Ini A. Ya. A, B, C, D, E. Ya, sesuai kode sampelnya. Ya, silakan. Nah, kalau kita di seleksi panelis ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aan untuk menghindari adanya sebaran ya, perbedaan sebaran dengan rata-rata nilainya itu tidak jauh begitu atau deviasi atau ketidakkonsistensian dari nilai ya. Jadi misalnya panelis 1 menilai A begitu ya, panelis menilai 1, kemudian panelis 2 menilai 5. Nah, tidak konsisten. Dia artinya sangat asin atau tidak asin begitu. Nah, itu untuk mengurangi adalah dengan cara memperbanyak panelis. Namun untuk seleksi panelis ini kita mencoba untuk menyeragamkan dulu agar panelis yang akan direkrut itu sesuai dengan kepekaan akan konsentrasi itu diminimalisir supaya sama begitu. Baik, jadi nanti kalau sudah nanti misalnya panelisnya ada 10, berarti kita menyiapkan ini 10. Kalau sudah nanti kita acak, kita sudah tahu ya urutannya. Silakan diacak, terserah acaknya. Diacak, kemudian nanti diujikan ke panelis. Panelis diminta mengurutkan sesuai dengan rasa asin, mulai dari yang rendah ke yang tinggi. Baik, selanjutnya kita praktekkan. Ya, baik. Nanti kalian ketika praktek, kalian harus berperan sebagai penguji dan berperan sebagai panelis. Jadi nanti gantian ketika praktek luring itu harus dua-duanya dilakukan. Jadi yang pertama kali Anda berperan untuk menjadi penguji dengan cara memberikan penjelasan dulu.
Nah, di sini Bu Eni akan mencoba ya berpura-pura sebagai penguji yang akan menjelaskan ke panelis apa yang harus dilakukan. Ya, Anda perhatikan ya. Jadi ketika Anda praktek nanti seperti itu. Jadi ini panelisnya, ini saya sebagai penguji ya. Di hadapan saudara ada 5 sampel, yang mana sampel ini berupa larutan garam. Nanti Anda diminta untuk mengurutkan rasa asin mulai dari konsentrasi terendah ke konsentrasi tertinggi. 5 sampel yang ada di hadapan saudara ini acak, jadi ini tidak berurutan. Anda diminta untuk mengurutkan sesuai rasa asin yang konsentrasinya rendah ke yang tinggi. Silakan nanti Anda mengicipi dan boleh diulang. Pertama-tama caranya ya. Jadi Anda berkumur dulu sebelum mengicipi sampel 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sampel 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah diacak. Sudah diacak. Nah, silakan Anda sebagai panelis menguji, kumur-kumur dulu ya, kemudian dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Setelah itu silakan mencicipi rasa asin ini. Begitu ya. Kemudian Anda memorikan ya, karena diingat-ingat ya. Setelah itu Anda kumur-kumur lagi, baru menguji yang berikutnya. Nah, Anda boleh merasakan semua, tetapi sebelum dan sesudah harus berkumur dulu. Tidak boleh ditelan. Sampel juga tidak boleh ditelan, tapi boleh diulang-ulang. Setelah itu Anda urutkan. Ya, Anda urutkan sesuai intensitas dari rasa yang asinnya rendah ke yang tinggi. Silakan nanti tinggal diputar-putar sesuai dengan urutan dari kiri ke kanan. Baik, jadi itu yang harus dilakukan. Sekarang silakan diuji untuk panelis. Jadi merasakan, kemudian tidak boleh ditelan ya. Ya, selanjutnya kumur lagi untuk merasakan sampel berikutnya. Jadi rasa asinnya diingat-ingat dulu. Ya, Anda rasakan. Diingat-ingat dulu. Begitu seterusnya sampel yang kedua. Ya, silakan dirasakan lagi. Sampel yang kedua. Ya. Kemudian Anda rasakan ya. Jadi mencicipi rasa asin, kira-kira lebih asin atau lebih rendah begitu. Ya. Oke, kemudian kumur lagi. Ya, kumur lagi. Nah, begitu seterusnya ya, dilakukan sampai sampel yang terakhir. Anda perhatikan ya. Dirasakan. Ya. Oke. Nah, panelis boleh mengulang ya. Tadi misalnya sampel yang mana yang rasanya mungkin Anda ragu begitu, boleh diulang. Boleh diulang. Oke, silakan. Panelis mau mengulang? Boleh. Ya, silakan. Mungkin ragu di sampel keberapa, rasanya bagaimana begitu. Ya, baik. Tadi panelis sudah mencicipi. Ya. Selanjutnya adalah panelis mengurutkan berdasarkan rasa yang menurut dari panelis tersebut intensitasnya dari rendah ke tinggi. Ya. Kemudian panelis akan menulis ya urutan dari kode sampel yang rendah ke kode sampel yang tertinggi. Nah, jadi begitu seterusnya hingga sampai panelis yang kelima ya, hingga sampai panelis yang kelima Anda nanti praktekkan tiap kelompok.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai uji seleksi panelis. Tadi kita sudah menyaksikan video demonstrasi bagaimana mengujikan uji seleksi panelis dengan menggunakan larutan garam yang berbeda konsentrasinya. Kemudian panelis diminta untuk mengurutkan konsentrasi paling rendah sampai dengan konsentrasi yang paling tinggi. Nah, data yang diperoleh kemudian akan kita analisis untuk mengetahui tingkat kebenaran, kesesuaian antara rasa yang dirasakan oleh panelis atau persepsi rasa yang dirasakan panelis, kemudian kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui ketika preparasi sampel bahwa ada urutan dari mulai konsentrasi yang rendah sampai dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, konsentrasi yang paling rendah adalah kodenya 736, kemudian 540, 291, 348 sampai dengan 963. Ini adalah urutan dari mulai konsentrasi yang terendah 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5%. Ini adalah kunci jawaban kita yang benar. Jadi kalau ada panelis yang menjawab urutannya seperti ini sama persis, maka dia sudah menjawab dengan benar sebanyak 100%. Ya, artinya panelis itu benar-benar sudah teruji. Artinya dia sudah bisa mendeteksi urutan rasa dari mulai konsentrasi yang terendah sampai dengan konsentrasi yang tertinggi. Baik, kita akan coba analisis dari kelima panelis. Ini ada 5 panelis. Panelis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini adalah jawaban dari panelis yang ditulis dalam form yang sudah diberikan setelah mereka melakukan pengujian terhadap rasa larutan garam ya dari berbagai macam konsentrasi. Untuk panelis yang pertama, dia menuliskan jawaban 736 pada kolom pertama ini, berarti cocok ya. Jadi 736 ini 736. Berarti ini ada satu jawaban yang betul karena sama. Nah, yang kedua, ternyata panelis mengurutkan atau menuliskan 963. Padahal 963 ini adalah konsentrasi yang paling tinggi. Maka ini adalah salah. Ya, harusnya dia menjawab 540. Ya, tapi dia menuliskan 963. Berarti ini salah. Demikian juga dengan yang ini. Ini tidak cocok, maka ini juga salah. Ini juga sama, salah, dan ini salah. Berarti hanya satu yang benar. Ya, berarti kita tulis jumlahnya satu yang benar. Nah, kalau kita persentasekan berarti 1/5 kalikan 100%, maka hasilnya adalah 20%. Nah, kita tulis 20%. Ini adalah untuk panelis yang pertama. Kemudian panelis yang kedua, dia menjawab 540 ini salah, tidak sesuai dengan kuncinya. Ini juga salah. Ini salah. Ini benar ya. 348. Sini 348, kemudian juga betul. 963 ini 963, berarti ada dua jawaban yang salah. Kalau kita persentasekan, ada dua jawaban yang benar ya. Ini dua. Maka kalau kita prosentasekan menjadi 40% prosentase kebenarannya. Demikian seterusnya sampai dengan panelis yang kelima. Nah, panelis yang kelima juga nanti kita ketahui, kita cek, oh ternyata ini benar, ini salah, ini salah, maka yang betul adalah dua jawaban yang benar, maka konsentrasinya 40%. Oke, jadi ada persyaratan yang menunjukkan bahwa panelis ini sudah dikatakan sudah siap untuk dijadikan panelis dari hasil uji seleksi panelis ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau dia menjawab lebih dari 50%. Kita lihat ini belum lebih dari 50%, artinya kurang dari 50%, berarti ini belum bisa digunakan sebagai panelis. Ini juga sama, belum bisa kita gunakan sebagai panelis karena tingkat kebenarannya masih di bawah 50%. Nah, kalau yang ini sudah lebih dari 50%, ya, atau lebih dari sama dengan 50%.
maka ini bisa dikirakan panelis. Ini juga sama, nah ini juga belum bisa karena kurang dari 50%. Jadi dari 5 panelis ini hanya 2 panelis yang memenuhi kriteria. Nah, 2 panelis ini bisa kita gunakan sebagai uji kesukaan pada produk selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.